Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sepdani, pembawa acara Gema Desa ya. Ini acara khusus untuk perkembangan desa-desa. Dan kebetulan saya sekarang kedatangan narasumber, Ketua BPD Ngamplang, dan beliau juga adalah Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Garut ya. Selamat siang, Pak Ceng. Selamat siang, Pak Asep. Siap. Ya, Pak Ceng, gimana nih? Ngamplang kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah, sampai tahun 2022 di tahun baru ini Ngamplang dalam keadaan kondusif. Alhamdulillah ya. Ini Pak Ceng gini, desa-desa kan dana desa itu sudah bergulir sekitar 2015 sampai 2020. Gimana tuh perkembangannya atau dampak atau efek dari dana desa tersebut? Kalau untuk Desa Ngamplang sendiri, alhamdulillah Pak Asep, sesuai dengan pagu anggaran yang diterapkan di Desa Ngamplang, capaian daripada pembangunan fisik itu kurang lebih 50% sampai tahun 2021. Dari areal semua? Dari sisi geografis Desa Ngamplang. Yang dimana Desa Ngamplang memiliki 9 RW, 24 RT, terbagi dalam 3 kedusunan. Ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, masing-masing memiliki 3 RW. Jumlah penduduk alhamdulillah di Desa Ngamplang kurang lebih mencapai 5.700 untuk saat ini. Dan untuk pemberdayaan sudah berapa persen itu Pak? Untuk pemberdayaan sampai tahun 2021 itu kurang lebih dari 10%. 10% ya, dari 2.700 yang dewasa ya, yang dewasa, atau pilih ya. Terus gimana nih perkembangan untuk pembangunan ke depan nih untuk 2022 nih? Gimana, apakah akan sesuai dengan kepentingan atau keinginan untuk pembangunan di Desa Ngamplang gitu? Pak Ceng gimana? Kalau kami dari BPD sendiri Pak, kepentingan pembangunan di tahun 2022 ini lebih terhadap sisi penanganan ekonomi Pak. Karena kami setiap melaksanakan musdus, musrenbangdes, itu ada ajuan-ajuan tersendiri yang sangat menopang terhadap pembangunan ekonomi. Namun dikarenakan di tahun 2022 juga ini ada 2 peraturan yang muncul dari pemerintah Pak. Di antaranya ada 1 Permendes nomor 7 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, dan juga ada Perpres 104 itu tentang persentase penggunaan dana desa. Jadi kami juga di tahun 2022 berharap seandainya ini bisa digunakan untuk pembangunan fisik ataupun pemberdayaan, itu sangat banggakan bagi kami. Tapi dengan adanya Perpres dan Permendes itu, kami mau tidak mau dari pihak desa tetap masih menggunakan aturan itu Pak dalam pengelolaan dana desa di tahun 2022. Adapun kepentingan di sini sesuai dengan fungsi kami Pak dari BPD, yang dimana kami itu memiliki satu fungsi yang dinamakan menggali, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Kami gali sesuai dengan potensi yang ada di Desa Ngamplang karena berbeda Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Di kami itu kalau dipresentasikan warga Desa Ngamplang itu mayoritas sebagai petani dan buruh Pak. Jadi apa yang dibutuhkan di warga masyarakat Desa Ngamplang itu sebagai petani dan buruh, itu yang harus kami laksanakan sebagai prioritas pembangunan di Desa Ngamplang. Kalau kita melihat pencapaian prioritas Pak, apakah 2021 itu sudah berapa persen untuk pencapaian kebutuhan masyarakat sebagai aspirasi dari masyarakat dibanding dengan tahun anggaran yang akan dihadapi, apa yang sudah ditetapkan dan akan dijalankan 2022?
Persentasenya, Pak? Kalau untuk kebutuhan dipresentasikan tahun 2021 itu kurang lebih 60%, Pak. 60%. Kebutuhan itu terrealisasi kebutuhan. Seperti halnya jalan lingkungan, terus apa itu yang dinamakan dengan penerangan jalan umum, PJU gitu kan? ya? PJU. Terus juga di sana ada pemberdayaan dari kelompok-kelompok ternak, kelompok-kelompok tani, itu udah terrealisasikan kurang lebih sekitar 50-60%, Pak. Kalau anggaran 2022 itu ya bukan tersandar lah ya, terbatasi oleh 104 itu ya. Iya, oleh PP 104. Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak kebutuhan di desa itu, desa kami, Pak. Terus penyesuaian untuk anggaran tersebut karena ada perbedaan cara pandang. Yang pertama berkenan dengan aturan presiden dan peraturan menteri desa itu dengan apa yang dulu pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat itu. Bagaimana itu? Betul, Pak. Itu yang dimusyawarahkan dengan masyarakat itu jauh berbeda, Pak. Masyarakat di sini tidak mengetahui adanya peraturan terbaru. Apakah itu Permendes ataupun Perpres. Tetap mengacu terhadap Musdus, Musren, sesuai dengan kebutuhan di lingkungan itu sendiri, Pak. Karena apa? Masyarakat kebutuhannya berbeda, Pak. Kalau pemerintah pusat itu secara global, Pak, menerapkan aturan secara global. 104 menyatakan ada 40% untuk BLT, ada 20% untuk ketahanan pangan gitu kan, yang meliputi hewani dan nabati. Terus juga ada 8% untuk kopi dan sisanya untuk umum, ada pemberdayaan, ada pembangunan. Sementara kebutuhan di desa itu kan berbeda, Pak. Di Jawa Barat aja dari 5.312 desa itu pasti setiap desa kebutuhannya berbeda. Di Kabupaten Garut ada 422 kurang lebih 421 desa, itu pasti berbeda setiap desa, Pak. Karena mayoritas di kami itu ada petani dan buruh, berarti desa itu harus mengikuti apa kebutuhan petani dan buruh. Tidak sama dengan kebutuhan di desa lain yang mayoritas PNS, yang mayoritas pengusaha, itu pasti berbeda kebutuhannya. Nah itu, Pak, yang menjadi kendala di pihak kami dalam menerapkan dan desa setelah adanya peraturan pemerintah terbaru, Pak. Tapi gimana penyesuaiannya nih sehingga bisa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 2022 gitu? Penyesuaiannya tetap kami mengacu terhadap aturan yang ada. Mungkin dari pemerintah desa itu kan bersinergi lagi atau musyawarah lagi dengan BPD kan itu kan? Betul, Pak. Itu pasti bermusyawarah kembali dan kami harus pandai-pandai mensosialisasikan tentang bantuan tersebut. Jangan sampai masyarakat tetap ngotot dengan keinginannya, tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kami dari pihak BPD, yalah pak pinter-pinter gitu, sok urang bebadamianan. Nah, gitulah bahasa Sunda nama. Urang bebadamianan, kumaha carana paduka samut sunat kalampah. Di samping kita menerapkan yang prioritas dari pemerintah, kita juga di 32% untuk tahun 2022 itu menerapkan prioritas yang ada di wilayah desa Ngamplang. Itu apa kebutuhan yang sangat urgent sekali kan gitu. Tapi alhamdulillah ya sudah selesai ya. Alhamdulillah penetapan. Sampai saat ini sampai penetapan masyarakat desa Ngamplang kondusif, Pak. Siap. Terima kasih Pak BPD Ngamplang ya, dan dia juga sebagai ketua asosiasi BPD di Kabupaten Garut. Ya, untuk obrolan hari ini dicukupkan sekian. Itulah mungkin kawan-kawan atau masyarakat yang di Ngamplang semoga bisa memahami dan mengerti, karena keinginan itu ada bukan menjadi kebutuhan, dan kebutuhan itu juga diatur dengan aturan-aturan yang di atasnya. Betul. Demikian, terima kasih. Salam dari kami Gema Desa. Terima kasih Pak Aceng. Sama-sama Pak. Sudah bisa hadir dalam acara Gema Desa ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.